Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufida Isnaini. Di sini saya adalah mahasiswa kebidanan dari Universitas Asia Yogyakarta. Sebelumnya saya akan melakukan konseling terkait tentang anemia kepada Mbak Erlinda. Kalau boleh tahu, sebelumnya Mbak Erlinda usianya berapa? 14 tahun, Mbak. 14 tahun ya, Mbak. Oke. Nah, nanti di sini saya akan konseling atau menjelaskan terkait tentang anemia pada Mbak Erlinda, di mana ada pengertian anemia, pencegahan, gejala, dan bagaimana cara menghindari anemia tersebut. Nah, Mbak Erlinda sendiri, Mbak Erlinda udah tahu belum anemia itu apa? Belum tahu, Mbak. Baru dengar. Baru dengar, baik. Nah, nanti saya ada tampilkan terkait tentang media ataupun itu poster, tapi karena kita ini melalui Zoom, jadi saya akan tampilkan di sini dan juga nanti ada video. Sebelumnya saya izin tampilkan dulu ya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, apakah eh, terlihat, Mbak? Udah, Mbak. Oke, baik. Di sini mungkin Mbak Erlinda bisa lihat di mana anemia di sini itu bisa terjadi pada remaja laki-laki maupun pada remaja perempuan itu sendiri. Tetapi kita lebih melakukan kewaspadaan anemia yang terjadi pada remaja perempuan karena remaja perempuan ini akan mengalami hamil seperti itu. Oke. Baik, di mana perlu kita tahu bahwa prevalensi anemia di Indonesia itu pada remaja yang mengalami anemia itu pada remaja perempuan ada 27,0%. Lalu pada remaja laki-laki itu ada 20,0%. Bisa kita lihat dari prevalensi anemia yang terjadi di Indonesia ini yang cukup tinggi itu terjadi pada perempuan ya. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui juga bahwa anemia itu apa sih? Nah, anemia ini adalah kondisi seseorang yang memiliki kadar darah merah atau yang bisa disebut dengan hemoglobin dalam tubuh itu dalam konsentrasi rendah. Jadi, kadar anemia dalam tubuh seseorang itu rendah dari kadar normalnya. Nah, berapa sih kadar normal anemia? Nah, pada laki-laki itu 13 sampai 17 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan yang tidak hamil itu 12 gram per desiliter normalnya sampai 15. Kalau perempuan yang hamil itu normalnya 11 sampai 14 gram per desiliter. Jadi seperti Mbak Erlinda sendiri, untuk kadar normalnya itu 12 gram per desiliter. Nah, apa anemia tersendiri itu juga terbagi menjadi tiga. Ada anemia ringan, sedang, dan anemia berat. Lalu, apa sih dampak dari anemia itu sendiri? Nah, untuk pada remaja terutama, untuk dampak anemia itu ada penurunan imunitas, di mana ketika seseorang mengalami anemia, maka kekebalan tubuhnya itu akan menurun, sehingga bisa gampang terkena penyakit ataupun infeksi seperti demam, ataupun infeksi saluran pernafasan, sehingga terjadi penurunan imunitas. Lalu ada penurunan konsentrasi dan prestasi belajar, di mana penurunan konsentrasi dan prestasi belajar ini saling berkesinambungan, di mana ketika seseorang mengalami anemia, terutama pada remaja, itu anemia ini kan diikat oleh oksigen yang akan disalurkan ke otak ataupun ke seluruh tubuh. Nah, salah satu eh, konsentrasi belajar kita itu ada dari otak, sehingga ketika sel darah merah ini tidak cukup tersalurkan ke otak, maka akan terjadi penurunan konsentrasi belajar dan juga prestasi belajar itu akan menurun. Lalu ada penurunan kebugaran dan produktivitas, karena itu tadi, ketika orang mengalami anemia, ada penurunan imunitas, maka orang itu bisa mengalami gejala anemia yang nanti akan saya jelaskan. Mungkin eh, Mbak Erlinda bisa lihat di mana ada penyebab anemia. Nah, penyebab anemia ini apa sih? Nah, penyebab anemia ini ada kehilangan darah. Kehilangan darah itu terutama pada wanita. Pada wanita ini kita setiap bulannya mengalami menstruasi kan, Mbak. Nah, di mana setiap bulannya itu juga akan kehilangan darah. Jadi banyak darah yang keluar, maka
setiap bulan juga itu dianjurkan kepada wanita atau perempuan, terutama khususnya pada remaja, untuk mengonsumsi tablet tambah darah sebagai pengganti darah yang keluar pada saat menstruasi. Lalu ada penghancuran sel darah merah, di mana sel darah merah dalam tubuh kita ini mengalami penghancuran itu selama 120 hari, setiap 120 hari. Nah, ketika sel darah merah ini tidak tercukupi dalam tubuh kita, maka sebelum 120 hari itu akan eh, sudah terjadi penghancuran sel darah merah. Jadi sel darah merah itu mengalami penghancuran sebelum waktunya, seperti itu. Lalu ada asupan zat besi yang tidak cukup. Kenapa asupan zat besi yang tidak cukup? Orang-orang mengalami anemia ini salah satunya juga karena asupan zat besi yang tidak cukup. Seperti kurang mengonsumsi buah-buahan yang mengandung zat besi, sayuran, ataupun makanan-makanannya seperti itu. Apalagi pada remaja ini mungkin lagi tidak mengontrol makanannya, sehingga rentan terjadi anemia pada remaja. Terus ada peningkatan kebutuhan zat besi, di mana pada remaja ini khususnya itu mengalami lagi masa-masa pertumbuhan, sehingga pada masa pertumbuhan ini membutuhkan zat besi. Maka ketika zat besi itu tidak tercukupi, maka itu akan menyebabkan anemia. Lalu gejala anemia itu apa saja? Nah, gejala anemia itu ada lemah, letih, lesu, terus pusing, sakit kepala, mata berkunang-kunang, terus pucat, seperti itu. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari anemia? Cara menghindari anemia itu adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi, terus mengonsumsi asam folat, vitamin A, vitamin C, dan ada pemberian tablet tambah darah. Nah, ini terkait dengan eh, Nah, ini terkait yang saya jelaskan, terkait tentang anemia. Mungkin saya akan tunjukkan juga video tentang anemia. Wah, boleh ditunggu ya, Mbak. Nah, di sini ada video terkait tentang anemia. Dan mungkin bisa Mbak Erlinda lihat. Ini ada gejala anemia, dampak dari anemia. Nah, mungkin itu tadi video yang saya putarkan. Tidak jauh berbeda dengan media atau poster tadi yang saya tampilkan terkait tentang anemia itu sendiri. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini ada yang ingin Mbak Erlinda pertanyakan, bisa silahkan mungkin yang ingin Mbak Erlinda ketahui. Mbak, saya ingin bertanya, kalau misalnya saya ingin tahu kalau saya anemia atau tidak itu bagaimana ya? Oke, nah untuk kita tahu bagaimana sih kadar hemoglobin yang menyebabkan anemia itu di dalam tubuh kita, ketika kadar hemoglobin itu rendah, bagaimana sih caranya yang bisa kita tahu itu? Mungkin Mbak Irina bisa ke fasilitas kesehatan terdekat, mungkin di puskesmas, rumah sakit, ataupun di klinik yang menyediakan pemeriksaan hemoglobin atau pemeriksaan HB. Nah, tadi sudah saya jelaskan atau ada di poster dan video, mungkin akan saya berikan kepada Mbak Erlinda bahwa berapa sih kadar hemoglobin yang normalnya untuk usia pada remaja seperti itu. Maka itu tadi cara kita mengetahui, bagaimana cara kita tahu untuk kita cek apakah kita terkena anemia atau tidak dengan mengetahui bagaimana berapa kadar HB dalam darah kita, dengan kita ke fasilitas terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin puskesmas untuk mengecek. Mungkin seperti itu, bagaimana? Baik, Mbak, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin Mbak Erlinda tanyakan. Sepertinya cukup, Mbak, sudah jelas.
Jika sudah cukup dan sudah jelas, nanti saya akan tetap memberikan poster tadi, media tadi yang akan saya kirimkan mungkin melalui WhatsApp, dan juga ada link video tadi yang mungkin bisa Mbak Erlinda putar kembali atau bisa Mbak Erlinda lihat kembali jika masih ada yang ingin kurang jelas seperti itu. Mungkin itu saja dari penjelasan Baik, malam ini terkait dengan anemia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Oke.